Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Takokak. Kami dari tim Data Kordik Kecamatan Takokak akan sedikit mengulas tentang aplikasi PMM terkait kinerja ya. Pada tutorial sebelumnya kami sudah melakukan penjelasan atau memberikan tata cara bagaimana membuat RHK ataupun perencanaan di aplikasi PMM ya. Nah, pada kesempatan ini kami akan mencoba kembali mengulas bagaimana ataupun apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika RHK Bapak Ibu sudah disetujui oleh atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah ya. Tapi sebelumnya kami juga akan mengulas kembali tentang bagaimana cara membuat RHK ya di aplikasi PMM apabila Bapak Ibu belum tahu ya. Dan kalaupun mau lebih jelas Bapak Ibu bisa melihat video kami sebelumnya ya terkait tata cara pembuatan RHK ya. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa di aplikasi PMM ini kinerja itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan, yang ketiga yaitu penilaiannya. Nah, di perencanaan itu sendiri ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Ini yang pertama yaitu perencanaan rencana kerja ya. Nah, di halaman beranda pengelolaan kinerja yang ada di aplikasi PMM itu, ketika Bapak Ibu buka itu, ada di sana menu baru yaitu penilaian kinerja ya. Dan ketika Bapak Ibu klik menu tersebut, nah ini tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuka aplikasi PMM-nya dan mengklik menu penilaian kinerjanya atau pengelolaan kinerjanya, nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu mau memulai atau membuat RHK, nah Bapak Ibu bisa klik mulai ya di pojok kanan atas. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengecek data diri Bapak Ibu. Apabila ada yang salah, Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolahnya masing-masingnya agar diperbaiki di dapodiknya. Dan jangan lupa ketika sudah diperbaiki, dapodiknya itu harus disinkronkan kembali. Nah, kami ingatkan juga bahwa data diri ini harus benar-benar dicek ya, karena jangan ada yang salah, karena takutnya ketika Bapak Ibu datanya ada yang salah itu akan mempengaruhi ke kinerja juga ya. Jadi Bapak Ibu harus mengecek secara detail data diri Bapak Ibu ya. Kalau pun sudah selesai ataupun tidak ada yang salah, Bapak Ibu bisa langsung klik data sudah selesai ya. Dan kalaupun ini sudah selesai juga, Bapak Ibu bisa klik lanjut ya. Nah, di sini ada tampilan pertama yaitu perencanaan kinerja ya. Di sini ada tahapan-tahapannya yaitu tahapan praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja dan rangkuman. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu bisa memilih di tahapan ini salah satu indikator yang direkomendasikan oleh kementerian sesuai dengan rapor pendidikan satuan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa memilih salah satu. Nah, ketika itu sudah dipilih, Bapak Ibu bisa lanjut dengan klik pengembangan kompetensi. Nah, ini ya contoh-contoh hasil dari rekomendasi ataupun rapor pendidikan satuan Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memilih satu, Bapak Ibu bisa klik ke pengembangan kompetensi ya. Nah, di pengembangan kompetensi yaitu di tahap kedua, Bapak Ibu bisa membeli RHK-RHK yang sudah disediakan ya, dan perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa di pemilihan RHK ini Bapak Ibu itu diharuskan memiliki minimal 32 poin ya per semester itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih RHK ini disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang terpenting poinnya itu bisa mencapai 32 poin, jangan sampai kurang dari 32 poin ya. Bapak Ibu bisa memilih menyesuaikan poin-poin ini. Yang terpenting Bapak Ibu bisa mencapai poinnya sampai ke 32 poin ya.
Nah, Bapak Ibu bisa mengisi ini ya, terus tugas tambahan juga diisi ya, perilaku kerja. Nah, dan di sini ini adalah rangkuman ya, rangkuman itu berisi RHK-RHK yang Bapak Ibu buat. Dan di sini juga ada dua RHK yang tidak bisa dihapus ataupun diganti, yaitu RHK yang direkomendasikan langsung oleh kementerian. Nah, kemarin terkait perencanaan sudah kami jelaskan secara detail dan pada saat ini kami akan mencoba menjelaskan terkait apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu sudah membuat RHK dan akan melanjutkan atau mengajukan RHK Bapak Ibu ke sekolah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat RHK dan menurut Bapak Ibu RHK itu sudah pas atau sudah cocok dengan Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mengklik lanjut ajukan. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa mengklik lanjut ajukan. Nah, Bapak Ibu klik lanjut ajukan ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik lanjut ajukan, nah Bapak Ibu itu harus membuka PMM itu secara berkala karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi terkait apakah RHK Bapak Ibu sudah disetujui atau belum oleh atasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mengklik ajukan atau mengajukan RHK, Bapak Ibu harus membuka aplikasi PMM secara berkala untuk mengetahui apakah RHK Bapak Ibu sudah disetujui ataupun belum. Nah itu ya. Jadi langkah awal setelah Bapak Ibu mengajukan RHK, berarti Bapak Ibu harus membuka PMM secara berkala. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengajukan RHK dan kepala sekolah ataupun atasan Bapak Ibu sudah menyetujui RHK yang Bapak Ibu ajukan, tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi yang kedua yaitu ketika RHK Bapak Ibu sudah disetujui oleh atasan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu, di sana ada menu menyepakati rencana kerja. Nah, kita sekarang akan membahas poin yang kedua yaitu menyepakati rencana kerja. Nah, ini adalah tampilan apabila RHK yang Bapak Ibu ajukan itu sudah disetujui oleh atasan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, ketika RHK Bapak Ibu sudah disetujui oleh atasan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu, nah notifikasi di sini akan berubah. Di sini ada ya, perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan. Mari cek jika ada penyesuaian dan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah mengajukan dan RHK Bapak Ibu sudah disetujui, nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu ketika RHK-nya sudah disetujui, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Jadi ketika RHK Ibu, Bapak Ibu ya sudah disetujui oleh pimpinan, oleh atasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memeriksa hasil penyesuaian dari atasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus harus memeriksa kembali RHK Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemeriksaannya Bapak Ibu bisa klik cek perencanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu klik ya, cek perencanaan kinerja. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik itu, tampilannya akan seperti ini ya, melihat persetujuan dan penyesuaian perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengcek kembali RHK-RHK yang Bapak Ibu buat disesuaikan dengan penyesuaian dari atasan Bapak Ibu. Nah, ketika ini sudah cocok, Bapak Ibu bisa klik lanjut ke tugas tambahan ya. Jadi Bapak Ibu RHK utamanya Bapak Ibu cek dulu semua. Nah, ketika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung ngecek ke RHK tambahan ataupun tugas tambahan ya. Jadi Bapak Ibu klik ke hasil kerja tambahan. Nah, di hasil kerja tambahan juga Bapak Ibu lihat dulu ya penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Nah, ketika menurut Bapak Ibu ini sudah pas, sudah cocok, Bapak Ibu bisa lanjut kembali ke menu selanjutnya yaitu ke perilaku kerja. Nah, ketika ini sudah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung ke klik perilaku kerja. Nah, di menu perilaku kerja juga nanti akan ada notifikasi ya. Bapak Ibu harus mengecek kembali atau harus memeriksa
kembali penyesuaian dari perilaku kerja Bapak Ibu. Akan ada tanda ya dari penyesuaian atasan. Jadi ketika perilaku kerja Ibu sudah Bapak Ibu sudah disetujui ataupun sudah disesuaikan dengan atasan, nah sudah pas, sudah cocok dari RHK utama, dari hasil kerja tambahan, dan terakhir perilaku kerja, itu Bapak Ibu sudah mengecek itu semua, dan menurut Bapak itu sudah pas, sudah cocok, berarti Bapak Ibu bisa langsung klik sepakati. Dan perlu Bapak Ibu ingat juga, apabila ada yang salah, Bapak Ibu bisa mengajukan ke atasan Bapak Ibu untuk mengulang kembali ya. Dan kalaupun menurut Bapak Ibu ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung klik sepakati. Nah, sebelum Bapak Ibu mengklik sepakati, Bapak Ibu harus benar-benar melihat ataupun memeriksa RHK utama Bapak Ibu, RHK tambahan, dan perilaku kerja Bapak Ibu. Jangan sampai ketika sudah disepakati Bapak Ibu ingin ada perbaikan itu ya. Jadi kami harapkan sebelum klik sepakati Bapak Ibu harus benar-benar memeriksa RHK Bapak Ibu ya. Nah, ketika menurut Bapak Ibu RHK Bapak Ibu sudah selesai ataupun sudah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung mengklik sepakati ya untuk memulai melaksanakan pengelolaan pengerjaan ataupun melaksanakan pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah pas semua atau sesuai, Bapak Ibu bisa langsung klik sepakati. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik sepakati, secara otomatis Bapak Ibu akan mulai melaksanakan ke tahapan kedua, yaitu pelaksanaan kinerja. Jadi tahap 1 perencanaan Bapak Ibu sudah beres, dari mulai perencanaan RHK, pembuatan RHK, pengajuan. Setelah pengajuan, Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati RHK yang Bapak Ibu buat. Nah, ketika itu sudah selesai, sudah pas, Bapak Ibu sudah sepakat, berarti Bapak Ibu memulai ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan kinerja. Nah, di pelaksanaan kinerja ini, Bapak Ibu itu ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan ataupun beberapa langkah yang harus Bapak Ibu laksanakan. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama itu ada menu observasi ini masih 0% ya. Ketika Bapak Ibu sudah terpenuhi dari mulai tahapan-tahapannya, ini otomatis akan 100%. Nah, karena kita masih awal, berarti ini masih 0% ya. Jadi, apabila atasan Bapak Ibu sudah menyetujui perencanaan kinerja, halaman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah mengajukan, sudah disetujui, dan sudah menyepakati RHK, tampilan beranda Bapak Ibu itu akan berubah seperti ini. Nah, di sini ada progres ya, ini namanya progres pelaksanaan kinerja Bapak Ibu ya. Observasi ini adalah di sini ada progres ya, ketika Bapak Ibu akan ataupun sudah melakukan observasi kelas. Nah, ketika Bapak Ibu mau memenuhi ini supaya 100%, Bapak Ibu bisa klik cek langkah observasi. Nah, berarti Bapak Ibu sekarang cek langkah observasi ya. Nah, ketika Bapak Ibu cek, nah di sini observasi di sini berisi tentang diskusi persiapan observasi kelas. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik observasi, dalam observasi itu yaitu ada tahapan di mana Bapak Ibu harus melakukan persiapan atau berdiskusi untuk melakukan persiapan observasi kelas. Nah, di dalam menu observasi tersebut, ini ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu laksanakan juga. Di sini ada 5 tahapan ya yang harus Bapak Ibu laksanakan, yaitu dari mulai pengumpulan dokumen hingga kumpulan dokumen refleksi ataupun tindak lanjut. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa dari bagian 1 langsung ke bagian 2. Jadi Bapak Ibu harus dari awal sampai akhir baru bisa melanjut ke tahap selanjutnya. Karena di sini ada gembok-gembok ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan ke langkah kedua apabila gembok di sini belum terbuka. Jadi di bagian pertama yaitu ada dari 5 menu ini ya dibagi menjadi 2. Dari 5 tahapan ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu
pelaksanaan observasi yang terdiri dari kumpulan dokumen persiapan, menunggu atasan melakukan observasi, dan kumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, ini adalah tiga tahapan yang ada di bagian pertama, yaitu di bagian pelaksanaan observasi. Dan di bagian kedua yaitu tindak lanjut observasi. Nah, di bagian kedua tindak lanjut observasi itu ada dua tahapan, yaitu lakukan tindak lanjut, dan yang kedua yaitu kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, jadi di tahapan observasi ini ada 5 tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan atau laksanakan, dan di 5 tahapan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tahapan pelaksanaan, yang kedua yaitu tahapan tindak lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu memahami ini, Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan. Nah, di tahapan yang pertama yaitu di sini adalah formulir diskusi persiapan. Nah, apa yang perlu Bapak isi? Nah, Bapak Ibu perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Jadi Bapak Ibu ini harus mengisi poin-poin yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, poin yang pertama itu adalah perilaku, dan poin yang ketiga itu adalah kolom ini adalah opsional ya, harus bukan opsional tapi ini harus diisi ya. Nah, di tahapan perilaku ini Bapak Ibu itu harus mengisi tentang perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh oleh Bapak Ibu ya, dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Jadi Bapak Ibu ini checklist ya, checklist 3 ini harus diceklis sama Bapak Ibu untuk memperbaiki atau mempelajari perilaku yang Bapak Ibu akan lakukan observasi. Nah, ini ya. Dan di kolom yang kedua ini adalah Bapak Ibu melakukan ataupun apa yang mempelajari target perilaku, upayanya diketikkan di sini ya. Upaya yang yang akan Bapak Ibu lakukan apa? Jadi bisa diketikkan di sini ya. Upaya yang akan Bapak Ibu lakukan ketika observasi. Ya, sekali lagi kami jelaskan ya, bahwa di menu observasi ini di tahapan yang pertama yaitu Bapak Ibu akan diberikan satu formulir untuk persiapan diskusi ya. Nah, di sini Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi kolom perilaku dan kolom target perilaku yang akan Bapak Ibu lakukan ketika melakukan observasi. Dan ketika Bapak Ibu sudah mengisi ini, Bapak Ibu bisa lanjut ke langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua yaitu jadwal observasi. Nah, di jadwal observasi ini Bapak Ibu itu harus berdiskusi dulu dengan atasan. Jadi Bapak Ibu berdiskusi dengan atasan untuk memilih atau menentukan tanggal berapa atau bulan berapa Bapak Ibu akan observasi. Ya, jadi harus disesuaikan ataupun harus berdiskusi dengan pimpinan. Jadi Bapak Ibu harus memilih tanggal, selanjutnya Bapak Ibu memilih jenjang, selanjutnya Bapak Ibu memilih kelas yang akan Bapak Ibu lakukan observasi, dan Bapak Ibu juga diharuskan memilih mata pelajaran ataupun model proyek yang akan Bapak Ibu bawa ataupun melakukan observasi di kelas tersebut. Nah, di sini juga ada catatannya, ini hanya pilihan. Bapak Ibu bila perlu memiliki catatan lain, Bapak Ibu bisa memasukkan di kolom yang paling bawah ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi jadwal observasi, Bapak Ibu bisa langsung ke tahapan yang selanjutnya, yaitu unggah dokumen. Nah, di unggah dokumen ini Bapak Ibu bisa memasukkan dokumen pembelajaran, contohnya RPP ataupun modul ajar, perangkat asesmen. Di sini Bapak Ibu memasukkan file-file yang akan dibawa ataupun yang akan diunggah ke menu observasi. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan dokumen-dokumen pembelajaran seperti RPP ya, dikumpulkan dalam satu folder dan diupload ke sini. Nah, perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa
format yang dimasukkan ke sini berbeda dengan tahun kemarin ya. Di e-kinerja, kalaupun di e-kinerja BKN itu kita hanya memberikan atau mencantumkan link, jadi terpisah ya, jadi dokumennya kita upload ke drive kita dan linknya kita tempelkan di bukti dukung di RHK kita. Nah, sedangkan untuk di PMM ini yang diupload itu langsung adalah kumpulan dokumen yang sudah disimpan di satu folder. Dan perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa file yang harus diupload itu yaitu sudah berbentuk PDF ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa file dokumen pembelajaran yang akan Bapak Ibu upload juga itu jangan lebih dari 10 megabyte ya. Jadi minimal maksimal 10 megabyte ya, tidak boleh terlalu besar gitu kan. Jadi di sini ada maksimal ya, maksimalnya itu 10 megabyte ya. Jadi filenya PDF, kebesarannya ataupun itu jangan lebih dari 10 megabyte ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengupload, sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan ya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan upload dokumen, nah Bapak Ibu bisa langsung ke tahapan yang kedua. Nah, jadi di observasi itu ya, bagian yang pertama tadi pelaksanaan observasi, Bapak Ibu mengumpulkan dokumen dari mulai persiapan, berdiskusi dengan kepala sekolah, melakukan ataupun menentukan tanggal, pelaksanaan observasi, menentukan kelas, menentukan mata pelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan di observasi, dan terakhir Bapak Ibu mengupload dokumen. Nah, setelah Bapak Ibu mengupload dokumen, Bapak Ibu otomatis akan diarahkan ke tahapan yang kedua. Nah, di mana tahapan yang kedua itu yaitu Bapak Ibu menunggu kembali atasan Bapak Ibu menilai ataupun melihat hasil ataupun dokumen-dokumen observasi yang telah Bapak Ibu upload ataupun Bapak Ibu lakukan. Nah ya, di sini juga halaman ini ketika Bapak Ibu sudah mengupload, terakhir itu mengupload dokumen, Bapak Ibu harus kembali menunggu atasan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu melakukan observasi praktik kinerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menunggu kembali dan jangan lupa Bapak Ibu membuka secara berkala aplikasi PMM untuk mengetahui apakah observasi Bapak Ibu itu sudah disetujui oleh atasan Bapak Ibu ataupun belum. Nah, setelah itu ya, nanti kepala sekolah akan memeriksa hasil observasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ketika Bapak Ibu menunggu, Bapak Ibu bisa klik ke rincian ya. Jadi di rincian ini untuk melihat ya dokumen rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ketika kepala sekolah sudah menyetujui, nah Bapak Ibu bisa mengklik rincian. Nah, di sini adalah rincian observasi ketika Bapak Ibu ataupun ketika observasi Bapak Ibu sudah ditilai oleh kepala sekolah ataupun atasan Bapak Ibu. Nah, sini akan tertera ya observasi yang akan dilakukan nanti sesuai tanggal yang ataupun tempat ataupun jenjang yang sudah Bapak Ibu setujui atau berdiskusi di tahapan yang sebelumnya. Nah, di sini ada ya observasinya, atasan yang mengisi observasi, di sini sudah ada. Ini rincian observasi yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya. Dari mulai jadwal dan rincian-rincian yang lainnya ya. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke tahap yang ketiga, nah di sini Bapak Ibu akan kembali berdiskusi dengan atasan Bapak Ibu terkait tindak lanjut observasi kelas. Jadi Bapak Ibu merencanakan observasi, Bapak Ibu melakukan observasi, dan setelah Bapak Ibu melakukan observasi, Bapak Ibu akan melakukan diskusi tentang tindak lanjut observasi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan berdiskusi kembali dengan pimpinan ataupun atasan Bapak Ibu terkait tindak lanjut observasi Bapak Ibu. Nah, setelah tahapan itu sudah selesai,
Bapak Ibu akan diarahkan ke tahap yang ketiga, yaitu untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Jadi ketika atasan Bapak Ibu sudah melakukan ataupun mengecek observasi hasil Bapak Ibu harus mengumpulkan dokumen tindak lanjut dan observasi ya. Dan ketika Bapak sudah siap, Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu itu akan melihat hasil penilaian observasi yang diberikan oleh atasan Bapak Ibu. Nah, di sini ya ada nilai atasannya, catatan dari atasan itu seperti apa. Contoh di sini nomor 1 ya, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nilai dari atasan Bapak Ibu yaitu dilakukan dan efektif. Catatan, guru melakukan komunikasi positif. Nah, di yang kedua ini ada ya di sini, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, di sini belum dilakukan. Memang ini belum dilakukan ya. Jadi strateginya belum dilakukan juga. Jadi catatannya guru harus belum melakukan strategi. Nah, yang selanjutnya di sini ada ya, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, menurut atasan Bapak Ibu di sini sudah dilakukan tapi belum efektif. Jadi catatannya apa? Catatannya guru membuat aturan belum mengingatkan. Nah, di sini ya Bapak Ibu itu akan melihat hasil penilaian observasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya dari atasan Bapak Ibu. Nah, ketika ini sudah ada nilainya, ataupun sudah dilakukan penilaian oleh atasan, Bapak Ibu bisa klik lanjut. Nah, di menu selanjutnya di sini itu kembali Bapak Ibu akan disuguhkan ataupun akan mengisi formulir. Di sini ada formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, Bapak Ibu mengisi formulir ini harus berdiskusi dulu. Pastikan Bapak Ibu harus berdiskusi dengan pimpinan ataupun dengan kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi apa yang harus Bapak Ibu diisi di sini? Jadi Bapak Ibu itu mengisi atau menceritakan tantangan ataupun kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mengisi di sini itu yaitu tentang tantangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi Ibu ketika Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran. Nah, kendala-kendala ataupun tantangan yang Bapak Ibu hadapi atau temui ketika Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran, nah tulis di sini. Di sini ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Bapak Ibu bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini Bapak Ibu bisa memilih satu ataupun lebih tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini ya Bapak Ibu akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu ini ketika Bapak Ibu sudah melakukan observasi, Bapak Ibu akan disuruh melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini Bapak Ibu itu harus memilih salah satu ataupun beberapa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu laksanakan di PMM. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih satu, bisa memilih semua. Nah, ini akan dilakukan di PMM, langsung di aplikasi PMM. Jadi tindak lanjutnya itu akan diarahkan langsung ke aplikasi ataupun materi-materi yang ada di PMM ya. Nah, setelah Bapak Ibu memilih ini, Bapak Ibu bisa langsung ke menentukan lagi kapan Bapak Ibu akan melakukan atau mempelajari pilihan tindak lanjut yang Bapak Ibu pilih tadi. Di sini ya bisa pilih. Nah, di sini juga Bapak Ibu ya
rencana periode di materi PMM itu mau berapa bulan atau udah di bulan berapa ya. Bebas itu waktunya ya. Yang terpenting jangan lebih dari semester pertama ataupun lebih dari bulan Juni. Nah, di selanjutnya di sini Bapak Ibu dukungan apa yang diperlukan gitu untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Jadi Bapak Ibu memilih dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih ya. Di sini ada sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Di sini banyak, Bapak Ibu bisa memilih di salah satu menu ini ya. Pilih ketika Bapak Ibu sudah selesai memilih itu, nah Bapak Ibu kembali akan diberikan apa ya, sebuah formulir ataupun sebuah kotak untuk mengisi rencana atau pilihan belajar dari tindak lanjut Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ya ataupun mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah memilih salah satu pembelajaran tindak lanjut, Bapak Ibu juga bisa memilih kembali di sini. Bisa memilih untuk melakukan kualitas pembelajaran Anda, Bapak Ibu bisa memilih di sini ya. Jadi ini bisa dipilih lagi ketika Bapak Ibu tadi ada yang kurang, di sini bisa ditambahkan. Sama seperti tadi ya, pilihannya apa, upayanya apa, dan kapan Bapak Ibu akan melakukan tindak lanjut ini gitu ya. Jadi di menu tindak lanjut ini ada dua ya. Yang pertama itu yang sesuai dengan observasi, yang kedua yaitu tambahan apabila menurut Bapak Ibu tindak lanjut Bapak Ibu itu ada yang kurang. Jadi ditambahkan, bisa ditambahkan di sini. Itu ya. Di sini sama ya, kapan dilakukannya, sama juga dukungannya apakah perlu mentoring ataupun perlu workshop dari kepala sekolah, guru penggerak ataupun dari pemateri lainnya. Nah, ketika ini selesai, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Dan apabila menurut Bapak Ibu ini masih takutnya ada perubahan, Bapak Ibu bisa klik simpan draft ya. Dan apabila menurut Bapak Ibu ini sudah cocok, sudah pas, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Kalau menurut Bapak Ibu ini sudah selesai nih, sudah beres, sudah selesai semuanya, sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Nah, di tahapan selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan tindak lanjut observasi Bapak Ibu, nah Bapak Ibu akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu refleksi tindak lanjut observasi kelas. Jadi tahapan yang keempat itu yaitu refleksi tindak lanjut observasi kelas ya. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu itu harus mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar yang sudah Bapak Ibu pilih, hasil belajar Bapak Ibu dapat direfleksikan pada langkah berikut. Jadi kumpulkan nih dokumen-dokumen refleksi tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya ketika observasi ataupun ketika tindak lanjut observasi. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengumpulkan itu, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Nah, di sini di tindak lanjut ini Bapak Ibu akan kembali diberikan atau disuguhkan satu formulir untuk mengisi refleksi tindak lanjut observasi kelas Bapak Ibu ya. Nah, tujuan tindak lanjut ini yaitu untuk melihat inspirasi Bapak Ibu ya. Jadi di menu observasi tindak lanjut ataupun di menu refleksi tindak lanjut observasi kelas ini, Bapak Ibu diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran Bapak Ibu dari aplikasi platform Merdeka Mengajar UPMM. Nah, di bagian kiri ini, Bu ya, di poin yang kedua ini merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Bisa diklik selengkapnya ya. Nah, ini maksimal mengisinya di sini bisa baca-baca ya. Jadi
tindak lanjut Bapak Ibu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran. Jadi yang tadi Bapak Ibu pilih itu akan muncul di sini. Nah, di bagian kanan di poin nomor 3 ini yaitu Bapak Ibu akan disuruh mengisi ya mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Jadi di sini itu Bapak Ibu akan disuruh mengisi mengenai hasil inspirasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran yang dilakukan di PMM ataupun yang sudah dilakukan ketika observasi. Di sini Bapak Ibu akan mengisi inspirasi Bapak Ibu inspirasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan ketika melakukan pembelajaran di PMM. Nah, ini perlu Bapak Ibu ingat bahwa pengisian ini hanya 50 karakter ya, atau 50 huruf. Nah, di menu yang selanjutnya, jadi Bapak Ibu akan disuruh mengisi inspirasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan untuk melakukan perubahan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, apa perubahan praktik Bapak Ibu di ruang kelas ataupun satuan pendidikan yang Bapak Ibu inginkan ataupun yang akan Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan Anda. Nah, jadi di menu nomor 3 ini Bapak Ibu itu harus disuruh mengisi inspirasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan ketika melakukan pembelajaran di PMM. Dan di nomor yang keempat ini Bapak Ibu akan disuruh untuk membuat perubahan terkait inspirasi yang telah Bapak Ibu dapatkan. Jadi berdasarkan inspirasi yang menurut inspirasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di pembelajaran di PMM, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk melakukan perubahan praktik. Nah ini ya, ketika ini sudah isi Bapak Ibu bisa lanjut ya. Nah, di formulir yang ketiga Bapak Ibu juga akan disuruh lagi untuk mengisi tantangan yang paling sulit yang dihadapi oleh Bapak Ibu ketika akan melakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu akan disuruh memberikan 3 tantangan. Jadi 3 tantangan yang paling sulit yang menurut Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu akan melakukan perubahan di kelas ataupun di satuan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu tuliskan minimal 3 tantangan yang paling sulit yang menurut Bapak Ibu akan dihadapi di kelas ataupun di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini di kolom yang ke-6 di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuruh mengisi rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut di atas. Jadi tadi Bapak Ibu sepertinya mempunyai 3 tantangan yang paling sulit yang akan Bapak Ibu hadapi di kelas ataupun di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di kolom selanjutnya Bapak Ibu akan disuruh lagi mengisi. Ketika Bapak Ibu mempunyai 3 tantangan besar, nah, apa yang Bapak Ibu akan rencanakan ataupun apa rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut agar Bapak Ibu bisa melakukan perubahan. Nah, itu ya, Bapak Ibu mengisi rencana ataupun langkah-langkah yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ataupun untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, di sini juga Bapak Ibu seperti tadi, Bapak Ibu bisa mengisi inspirasi baru dari inspirasi yang sudah Bapak Ibu temui atau pelajari di luar PMM tapi ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi yang tadi itu seputar PMM dan yang formulir selanjutnya ini adalah di luar PMM apabila Bapak Ibu memasukkan pembelajaran selain menggunakan aplikasi PMM. Sama seperti tadi ya. Jadi ini untuk mengisi pembelajaran ataupun inspirasi yang Bapak Ibu dapat ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu di luar PMM gitu kan. Jadi Bapak Ibu itu melakukan pembelajaran itu inspirasinya mencari inspirasi itu Bapak Ibu dari PMM ada, dari luar PMM juga ada. Nah, ketika Bapak Ibu
mencari atau mendapat informasi luar pembelajaran PMM, Bapak Ibu bisa memasukkannya di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu bisa melanjut ke klik kumpulkan, dan apabila menurut Bapak Ibu ini belum selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan draft untuk mengisi di kemudian hari ataupun di waktu selanjutnya. Tapi apabila menurut Bapak Ibu ini sudah pas, sudah cocok, Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah melakukan 5 tahapan tadi ya, dari mulai perencanaan observasi, yang kedua pelaksanaan observasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan tahapan-tahapan yang 5 itu, dari mulai rencana observasi, pelaksanaan observasi, tindak lanjut observasi, refleksi tindak lanjut observasi, dan inspirasi, Bapak Ibu itu akan di tampilan PMM Bapak Ibu itu akan menjadi 100%. Kan tadi di awalnya ini masih 0% ya, dan sekarang Bapak Ibu sudah 100% ketika Bapak Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, dan ketika Bapak Ibu sudah mencapai 100%, berarti Bapak Ibu selanjutnya akan disuruh harus melakukan pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen ini yaitu ada dokumen kompetensi, tugas tambahan, dokumen KOSP, dokumen kehadiran kelas, dan dokumen perilaku kerja. Dan di sini ada dua dulu ya, dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Jadi ketika Bapak Ibu ini sudah observasinya sudah 100%, ya, praktik pelajar sudah 100%, Bapak Ibu bisa lanjut ke tahapan pengumpulan dokumen. Nah, pengumpulan dokumen ini atau di kita itu istilahnya dengan bukti dukung lah. Jadi di pengumpulan dokumen bukti dukung ini, nah, Bapak Ibu bisa mengumpulkan beberapa dokumen ya, untuk mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran Bapak Ibu dari pelatihan PMM. Jadi dokumen di sini harus dari PMM, dan dokumen dukung ini berbeda-beda tergantung RHK yang sudah Bapak Ibu setujui oleh pimpinan Bapak Ibu. Ya, jadi dokumen-dokumen ini dari PMM ya. Ketika Bapak Ibu sudah mau mengumpulkan, Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Nah, di sini pengumpulan dokumen ini ya akan muncul RHK ataupun akan muncul daftar RHK yang sudah Bapak Ibu ajukan dan disepakati oleh pimpinan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu harus mengubah dokumen tersebut. Contohnya di sini RHK yang pertama aja, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau sekolah pengawas sekolah. Ini 8 poin. Kemarin kan Bapak Ibu di sana ini 8 poin, tapi Bapak Ibu melakukannya di sana ketika kemarin membuat RHK itu 2 kegiatan, berarti 16 poin. Nah, ketika Bapak Ibu mengumpulkan dokumennya, Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan untuk mengunggah bukti dukung ya. Nah, di sini Bapak Ibu itu harus mengupload sertifikat. Nah, sertifikat di sini ini yaitu sertifikat dari hasil belajar Bapak Ibu dari PMM. Jadi sertifikat ini yaitu di sini ada catatannya, satu kegiatan berlangsung daring dan dilengkapi dengan aksi nyata. Nah, di sini jadi dokumen kompetensi ini adalah dokumen ataupun sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan dari aplikasi PMM. Ini harus dari PMM ya, tidak boleh luar PMM. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa dokumen ini bentuknya formatnya harus PDF dan maksimal 10 MB ya. Jadi tidak boleh lebih dari 10 MB ya. Nah, di sini juga yaitu Bapak Ibu bisa
mengambil bukti karya ya. Jadi bukti karya Bapak Ibu itu ketika Bapak Ibu sudah mengupload salah satu pembelajaran Bapak Ibu di aplikasi PMM. Nah, ketika itu sudah ada, sertifikat sudah ada, Bapak Ibu bisa langsung cek di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Ini sudah kumpulkan ya, cek kembali. Nah, di RHK Bapak Ibu berarti poinnya 16, tadi sertifikatnya 2. Bapak Ibu, ketika selesai Bapak Ibu bisa langsung lanjut ke RHK yang kedua. Dan sama sampai ke RHK yang terakhir. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengupload dokumen-dokumen dari RHK utama Bapak Ibu bisa langsung mengumpulkan dokumen-dokumen tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa klik langsung tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu cantumkan di RHK sesuai dengan SK yang Bapak Ibu punya dari pimpinan ataupun atasan Bapak Ibu. Ada SK bendahara, bisa SK operator atau SK wali kelas itu kan ya. Jadi Bapak Ibu tugas tambahan ini tergantung RHK yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Tugas tambahan ini mah bisa kosong ataupun bisa tidak, tergantung ketika awalnya Bapak Ibu mengisi RHK berarti RHK tambahannya berarti Bapak Ibu harus mengumpulkan dokumen tugas tambahan. Tapi ketika dari awal Bapak Ibu tidak membuat atau mengajukan RHK tambahan berarti ini tidak perlu diisi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa di sini juga Bapak Ibu diharuskan mengupload dokumen KSP, dokumen kehadiran, dan dokumen perilaku kerja. Akan tetapi dokumen KOSP dan dokumen kehadiran pas itu dikumpulkannya nanti oleh atasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya cukup 2 aja mengupload, dan untuk dokumen lainnya itu akan diupload oleh kepala sekolah selaku atasan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan RHK di aplikasi PME. Dan mohon maaf juga kami apabila penjelasan dari kami itu kurang beres atau kurang tuntas, kurang jelas, kami mohon maaf. Dan apabila Bapak Ibu mau bertanya ataupun berkomentar bisa langsung berkomen di kolom komentar yang ada di channel YouTube kami ya. Dan untuk materi ini Bapak Ibu bisa langsung download di aplikasi PMM-nya karena di sana ada petunjuk-petunjuknya. Jadi untuk materi PMM di sana sudah ada paknya, sudah ada bantuannya. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca itu dan pahami itu, nanti juga insya Allah Bapak Ibu bisa memahami. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk sekarang itu di setiap kecamatan itu akan ada pendampingan khusus. Jadi untuk Bapak Ibu yang melakukan ataupun yang akan melakukan RHK ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung bertanya langsung ke pusat bantuan yang ada di aplikasi PMM ataupun ke PIC yang ada di kecamatan Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf ya apabila penjelasan-penjelasan yang kami jelaskan banyak kekurangan, dan kami juga mohon maaf apabila terdapat bahasa-bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah apabila ada informasi terbaru juga insya Allah akan kami sampaikan ataupun akan kami jelaskan di tutorial berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.